Good morning, selamat pagi, dimanapun kita berada, kiranya bisa memiliki semangat pagi setiap hari, dan kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini, dan topik yang akan kita bahas yaitu tentang dengan judul memperoleh kemampuan berbahasa Inggris lewat daily activities. Ya, memang ini hal yang umum sebetulnya ya, tentang kegiatan sehari-hari di mana sebetulnya sudah sering dijabarkan, dilatih di sekolah, tapi memang pada kenyataannya sangat jarang ya dalam segi pembelajaran di sekolah. Guru-guru bahasa Inggris, kalau saya lihat sepemantauan saya, jarang sekali membahas tentang ini, padahal sebetulnya metode daily activities ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris kita sehingga bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kita akan membahas metode ini dan kita akan melihat, ya, saya akan mengutarakan kepada Anda bagaimana cara memperoleh kemampuan berbahasa Inggris lewat daily activities. Nah, ini kita akan beralih ke slideshow berikut, kiranya bisa memberikan sedikit gambaran kepada Anda. Oke, kita langsung saja ya. Oke, baik, kita sudah beralih ke materi. Jadi memperoleh kemampuan berbahasa Inggris lewat daily activities. Nah, yang pertama kali, langkah pertama, kita langsung aja ya, langkah pertama yaitu Anda menuliskan lebih dahulu kata-kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan penceritaan di langkah-langkah berikutnya. Jadi Anda data dulu ya, jadi beberapa kata kerja yang kira-kira akan Anda gunakan dalam menceritakan daily activities atau kegiatan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa contoh ya, jadi mungkin yang saya tuliskan ini tidak semuanya akan saya rangkum semua, jadi beberapa yang kira-kira saya anggap penting. Misalnya contoh ini, get up, bangun pagi, take a bath, mandi, get dressed, berpakaian, have breakfast, sarapan pagi, go to school, pergi ke sekolah, study, belajar, have lunch, makan siang, take a nap, tidur siang, play football, bermain sepak bola, watch TV, menonton TV, have dinner, makan malam, read a book, membaca sebuah buku, dan go to bed, pergi tidur. Nah, ini mungkin Anda bisa menambahkan sendiri nanti, Anda bisa mencari di kamus bahasa Inggris atau di Google Translate. Mungkin ada kata-kata di sini, kata-kata kerja yang mungkin tidak Anda lakukan, misalnya ada kata-kata kerja lain yang mungkin Anda lakukan tapi tidak ada di daftar yang sudah saya terapkan di sini ya. Nah, ini langkah pertama. Nah, langkah berikutnya itu langkah kedua, yaitu setelah Anda tahu tentang kata-kata kerja yang menyatakan kegiatan ya yang Anda lakukan sehari-hari. Nah, langkah kedua itu mengetahui penyampaian waktu atau time penting adanya. Karena informasi jam dan menit ini berguna demi melengkapi keterangan kegiatan sehari-hari. Jadi ibaratnya kan tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu itu tanpa ada keterangan waktu, ya kan? Jadi keterangan waktu itu sangat penting adanya untuk menjelaskan, oh ini misalnya Anda bangun pagi jam berapa, Anda olahraga misalnya jam berapa, Anda makan siang jam berapa, makan malam jam berapa, dan seterusnya. Nah, sehingga jelas kan ya rentang waktunya, kemudian berapa lama. Nah, ini contohnya beberapa juga ya. Jadi misalnya contohnya, it is 8 o'clock, jam 8 tepat. It is a quarter past 12, jam 12:15. It is 2:30, jam 2:30. It is 4:10, jam 4:10. It is 5:09, jam 9 kurang 5 menit. Kemudian it is 20:12, jam 12 kurang 20 menit. Nah, ini memahami penggunaan waktu dalam bahasa Inggris perlu adanya dan tidak terbatas sekadar mengerti, tetapi bisa mengaplikasikannya di dalam langkah ketiga berikut. Jadi ini ibaratnya saya sudah menjelaskan sedikit sebetulnya di artikel atau di video sebelumnya, tapi nanti akan saya uraikan di materi berikut ya, kalau seandainya memang belum ada. Nah, tapi Anda juga bisa mencari di Google atau di YouTube tentang penjelasan tentang jam ini. Sebenarnya tidak terlalu susah kok. Nah, sekarang kita beralih ke langkah ketiga, yaitu menuliskan daily activities atau kegiatan sehari-hari di satu hari tertentu di masa kini atau present.
Nah, ini kenapa kita memilih di masa kini atau present? Karena lebih memudahkan dalam segi pemakaian kata kerja, yaitu kata kerja dasar seperti yang kita sudah bahas di langkah pertama tadi. Jadi kan itu kan langkah pertama itu kan kata kerja dasar semua. Maksudnya kata kerja dasar itu kata kerja awal di mana kata kerja itu belum berubah ya ke bentuk kedua atau past atau ke bentuk ketiga atau past participle. Jadi kata kerja dasar itu adalah yang utama dan biasa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, pasti jelas begitu, atau yang sering kita lakukan berulang-ulang di masa sekarang ini. Nah, ini jadi kita pakai yang tadi ya di langkah kata-kata kerja di langkah pertama tadi ya. Nah, itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya untuk pelajar atau mahasiswa. Ini misalnya begini ya. Misalnya, first I get up at 5 o'clock in the morning. Next I take a bath and get dressed. After that I have breakfast at 6 o'clock. Then I go to school at 6:45. I study at school from 6:45. From 7:15 until 1:30. Next I go home and arrive at 1:45. I have lunch at 2 o'clock. After that I take a nap. It is about 1 hour. Then at 3 o'clock I study in my bedroom until 4 o'clock. Next I play football with my friends at 4 o'clock. After that I take a bath and get dressed at 5:30. I have dinner with my family at 6 o'clock. Then we watch TV together in the living room. At 7 I study in my bedroom. I study until 8:30. Next I brush my teeth. Finally I go to bed at 9 o'clock. Nah, ini contoh misalnya seandainya kalau Anda yang menyimak video di YouTube ini adalah seorang pelajar atau mahasiswa. Nah, ini kalau Anda yang berstatus sebagai pekerja, pegawai swasta, pengusaha, atau profesi yang lain, nah ini mungkin Anda harus mencari kata-kata kerja yang sesuai dengan kegiatan sehari-hari yang Anda biasa jalani. Jadi mungkin kan kayak tadi study ya, mungkin Anda tidak melakukan karena mungkin bekerja ya, tapi mungkin juga Anda mungkin sambil bekerja sambil juga kuliah, itu bisa saja ya. Nah, tapi ini ada beberapa kata kerja yang saya ambil ya dari kamus bahasa Inggris atau dari Google Translate juga ya, yang ini menurut saya ya yang biasa juga digunakan oleh para pekerja. Misalnya contohnya misalnya di sini go to work, pergi bekerja, go to the office, pergi ke kantor, drive to work, mengendarai mobil ke tempat kerja. Ini drive to work ya mobil ya, kebanyakan gitu, bisa juga sih motor juga bisa. Terus kemudian teach, mengajar, write a report, menulis sebuah laporan, have a meeting, mengikuti sebuah rapat, exercise, berolahraga, kemudian go home, pulang ke rumah. Oke. Nah, ini contohnya ya. Kalau tadi kan contohnya dari yang sebelumnya tadi yang kita sempat baca sebelumnya adalah untuk pelajar atau mahasiswa. Nah, sekarang kalau contohnya kalau sebagai pekerja seperti apa sih? Nah, misalnya ini contoh saja ya. Jadi bukan kegiatan saya, ini cuma contoh saja yang saya tuliskan. Contoh sebagai pekerja misalnya I get up at 4 o'clock in the morning. After that I exercise for 30 minutes. I run around my housing complex. Then I read an article at 5 o'clock. At 5:45 I take a bath and get dressed. I have breakfast at 6. I usually have fried rice and an omelette for my breakfast. Then I drive to work at 7. At the office I write a report about my work. We usually have a meeting at 10:15 to discuss about job evaluation in a week or in a month. I have lunch at 12 o'clock. After that I continue my work until 5 o'clock. Then I exercise in the park near my office. Near my office, I walk around 30 minutes. I go home at 5:45. Next I take a bath, get dressed, and have dinner with my family at 6:30. After that I read a book for 30 minutes. Then I accompany my children to study their lessons for tomorrow. Last but not least, I chat with my wife before we go to bed at 9 o'clock. Nah, ini ada pengertiannya ya. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia misalnya seperti itu ya. Saya bangun pada jam 4 pagi, terus olahraga jam 30 menit ya, terus saya lari di sekitar kompleks perumahan dan seterusnya. Nah, itu saya tuliskan artinya juga di sini ya, beberapa.
Nah, ini contoh untuk bekerja. Nanti kalau mungkin ada yang mungkin lebih lanjut, mungkin nanti bisa Anda simak juga link tulisannya ya. Kalau mungkin Anda suka juga membaca, ada link tulisannya di Kompasiana di deskripsi di bawah video ini nanti. Nah, ini mungkin tadi Anda sudah membaca ya, sedikit menyimak. Nah, ini ada beberapa kata urutan. Ya, jadi untuk membuat kegiatan sehari-hari terlihat mengalir, perlu ada kata-kata yang memperjelas urutan dari suatu kegiatan ke kegiatan lainnya. Dan supaya tidak terdengar membosankan. Jadi ada beberapa kata urutan. Jadi namanya ini ada sequencer ya. Sequencers itu adalah kata urutan dalam bahasa Inggris. Jadi tujuannya yaitu sangat membantu cerita tetap mengalir secara natural, secara alami. Jadi misalnya contohnya di sini sequencernya first, pertama. Jadi seperti itu Anda mengawali suatu kegiatan, pertama Anda melakukan apa. Contohnya biasa kan pasti pertama waktu di pagi hari pasti bangun kan. Nah, itu jadi first misalnya I get up tadi ya. First I get up at 4 o'clock misalnya tadi ya. Pertama-tama saya bangun pagi pada jam 4 pagi misalnya seperti itu. Jadi itu mengawali suatu hari misalnya seperti itu ya. Nah, habis itu setelah itu ya after that, setelah itu kemudian then, kemudian next berikutnya, dan terakhir finally akhirnya. Nah, tapi perlu diingat juga penggunaan sequencernya tidak usah terlalu kaku ya. Maksudnya setiap kalimat pasti harus ada di awalnya atau di awal, terutama di awal ya. Harus ada first misalnya after that, then, next, finally. Tidak mesti harus seperti itu. Jadi Anda bisa sesuaikan saja dengan kondisi ya, misalnya situasi, kondisi, dan kenyamanan waktu Anda membacakan atau ada waktu Anda menuliskannya di atas kertas. Begitu. Nah, langkah keempat, nah setelah mungkin misalnya Anda sudah menuliskan ya, mungkin saran saya pertama kali ya memang menuliskan aja dulu di atas kertas ya, supaya runtut dan supaya juga nggak lupa. Sebetulnya kadang-kadang gitu ya, intinya supaya nggak lupa. Apalagi bagi Anda yang mungkin yang pemula, lebih baik menuliskan dulu di awal. Nah, setelah sudah tertulis ya, Anda membacakannya secara perlahan dulu, jadi slow dulu. Tujuannya yaitu untuk melatih pronunciation-nya, jadi pengucapannya ya, pelafalannya, pengucapan terutama ya, kata per kata apakah sudah tepat atau belum. Jadi Anda harus melatih perlahan-lahan ya. Ya, misalnya kalau tadi kan contoh yang tadi pekerja ya, misalkan I have lunch, bukan yang pertama dulu ya, misalnya I get up at 4 o'clock in the morning, after that I exercise for 30 minutes, I run around my housing complex, then I write an article at 5 o'clock, ya, dan seterusnya lah. Nah, itu pelan-pelan ya. Tujuannya apa? Mungkin Anda melatih juga ya, pendengaran Anda juga. Anda mendengar waktu Anda berbicara, apakah kata per kata Anda baca dengan tepat atau masih ada kejanggalan. Misalnya kan kadang-kadang kita mendengarkan mungkin ada ini kayaknya kok kurang yakin ya. Nah, cara bacanya. Nah, Anda bisa mengecek pronunciation-nya ya, cara pelafalannya di kamus bahasa Inggris kalau Anda punya ya. Saran saya sih Anda mempunyai dua ya, bukan dua. Jadi kamus bahasa Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris. Jadi ada dua kamus dan itu terpisah. Jadi kamus dari terbitan Gramedia dengan penulisnya John M. Eccles dan Hasan Sadili. Nah, tujuannya apa? Yaitu di situ ada pengucapannya, jadi akan lebih jelas. Tapi kalau Anda mungkin tidak mempunyai, Anda juga bisa lihat di Google Translate, sebetulnya tidak masalah. Jadi bisa saja Anda melihat di Google Translate juga, Anda bisa mendengarkan juga langsung sebetulnya sih, bisa juga. Nah, gitu. Nah, setelah itu mungkin kalau sudah Anda membaca dengan pelan, yang kedua agak lebih cepat sedikit. Jadi misalnya kalau tadi I get up at 4 o'clock in the morning, after that I exercise for 30 minutes, I run around my housing complex, then I write an article at 5 o'clock, ya, dan seterusnya. Nah, itu Anda melatih kefasihan atau fluency waktu Anda membacanya. Jadi seakan-akan seperti penutur asli atau native speakers. Jadi penutur asli ya kayak kita bicara bahasa Indonesia kan pasti kan kadang-kadang ya cepat ya. Seperti ini saya berbicara sekarang pada Anda, saya berbicaranya ya normal. Ya mungkin berusaha normal, tidak cepat tapi juga tidak lambat ya. Tapi kalau sudah lancar ya pasti jelas cepat dan orang sudah terbiasa mendengar ya tidak menjadi masalah. Nah, setelah fase kedua tadi, nah mungkin Anda juga bisa baca lagi fase yang ketiga, itu yang paling cepat yang Anda bisa, tercepat yang Anda bisa. Misalnya
Misalnya, I get up at 4 o'clock in the morning. After that, I exercise for 30 minutes. I run around my housing complex. Then I write an article at 5 o'clock. At a 5:45, I take a bath and get dressed, dan seterusnya. Nah, itu usahakan Anda membacanya memang tercepat, tapi jangan juga seperti benang kusut ya. Maksud saya benang kusut itu ya sampai Anda tidak bisa mendengar kata-katanya sendiri saking cepatnya misalnya. Jadi Anda tetap membaca, ya saran saya sih kalau bisa sih tadi dari langkah kedua sebetulnya tadi ya, membacanya itu kalau bisa tetap terkontrol ya, tetap terkontrol. Kalau bisa juga ditutup juga lebih bagus sih kalau saran saya sih ya, supaya mungkin Anda berusaha juga untuk mengingat apa yang Anda sudah tuliskan tadi. Tapi kalau memang belum mampu ya dibaca saja juga tidak masalah. Nah, itu saja ya dari saya. Mungkin sekiranya bisa membantu Anda dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama menggunakan metode describing daily activities, jadi menggambarkan kegiatan sehari-hari. Nah, kiranya bisa membantu bagi Anda mungkin yang baru pemula, mungkin mempelajari bahasa Inggris. Sebetulnya tidak terlalu susah mempelajari bahasa Inggris. Yang penting Anda konsisten, tetap disiplin ya, belajar setiap hari, jangan pas hari Senin misalnya rajin, bisa sampai 3-4 jam, tapi Selasanya, malas lah 1 jam aja misalnya, itu hari Rabu malah tidak belajar sama sekali, Kamis juga tidak belajar misalnya. Jangan seperti itu ya, jadi Anda harus rutin. Kalau memang satu hari bisa belajar ya paling minim mungkin ya 5-10 menit juga nggak apa-apa ya, yang penting rutin ya, setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Anda rutin setiap hari 5 atau 10 menit atau 10 menit lah misalnya. Nah, itu lebih bagus daripada ya kayak tadi ya, hari Senin 1 jam, Selasa tidak belajar, Rabu mungkin 30 menit, Kamis tidak belajar lagi. Itu kurang tidak elok lah ya, kurang bagus untuk mengembangkan kemampuan Anda. Oke, untuk lebih lanjutnya nanti Anda bisa membaca dalam bentuk tertulis ya di Kompasiana, di akun saya di Kompasiana, artikel ini dengan judul yang sama, dan Anda bisa mempraktekannya di rumah. Mungkin Anda sendiri, mungkin kalau seandainya Anda sekarang sebagai posisi sebagai pelajar ya, Anda bisa, atau mahasiswa, Anda bisa mempelajari sendiri di rumah. Atau kalau Anda sebagai orang tua atau pekerja, dari dalam hal ini pekerja ya, Anda bisa melatih kemampuan Anda berbahasa Inggris, dan mungkin Anda juga bisa mengajarkan kepada putra-putri Anda di rumah kalau Anda sudah berkeluarga. Oke, itu saja dari saya. Ya, baiklah. Kita sudah selesai membahas tentang metode pembelajaran melalui daily activities, yaitu tentang kegiatan sehari-hari. Nah, kiranya ini bisa membantu Anda dalam memperoleh ya, dalam mencapai kemampuan berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan kiranya juga Anda tidak membiarkan kegiatan sehari-hari Anda berlalu begitu saja. Kadang-kadang orang berpikir ini cuma rutinitas biasa gitu ya. Padahal sebenarnya dari kegiatan sehari-hari itu Anda bisa mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris Anda dari hal-hal yang sederhana yang Anda lakukan setiap hari. Atau mungkin yang rutin Anda lakukan, misalnya katakanlah bermain tenis setiap Rabu dan Sabtu misalnya, atau mungkin jalan pagi 3 kali seminggu misalnya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin terkesan rutinitas, tapi sebetulnya itu bisa Anda kembangkan lewat metode daily activities untuk memperoleh kemampuan berbahasa Inggris. Oke, nah, kiranya ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan kelak kita akan bertemu kembali ya, mungkin di lain kesempatan dalam hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Inggris lainnya. Kiranya ini sangat membantu, dan kalau mungkin Anda ingin membaca artikelnya ya dalam bentuk tertulis ya, mungkin kadang-kadang kan di video juga agak sedikit terkendala karena mungkin saya bicara terlalu cepat, atau mungkin materinya tidak dalam bentuk tercetak ya. Jadi Anda bisa melihat, nanti linknya akan saya tuliskan di bawah ya, di deskripsi. Artikel saya ini juga saya tulis di Kompasiana, sehingga Anda siapa saja ya, Anda atau siapa saja ingin belajar bahasa Inggris bisa melirik ya, bisa menuju ke Kompasiana di akun saya untuk membaca tulisan-tulisan saya yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Oke, itu saja ya dari saya, dan mungkin Anda juga bisa melihat di akun channel YouTube saya hal-hal yang lain yang berkaitan dengan bahasa Inggris, sehingga Anda bisa mengembangkan kemampuan bahasa Inggris Anda lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your attention. See you next time. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.
and thank you very much for your attention. Goodbye.